A Taxi Driver adalah film drama historis yang terinspirasi dari kisah nyata, berlatar belakang gejolak politik di Korea Selatan pada tahun 1980. Film ini mengisahkan Kim Man-sop, seorang supir taksi di Seoul yang hidup sederhana bersama putrinya. Demi melunasi utangnya, ia setuju untuk mengantar seorang jurnalis asing dari Jerman bernama Jürgen Hinspeter ke kota Gwangju, tanpa tahu bahwa ia akan masuk ke jantung pemberontakan mahasiswa yang sedang berusaha ditutup-tutupi oleh rezim militer. Perjalanan yang awalnya hanya demi uang berubah menjadi sebuah dilema moral di mana Man-sop harus memilih antara keselamatan dirinya atau membantu mengungkap kebenaran kepada dunia. Kisah dimulai di Seoul tahun 1980. Kim Man-sop adalah seorang supir taksi yang hidup sederhana bersama putrinya. Ia seorang duda yang selalu berusaha ceria, tapi di balik itu, ia punya banyak utang. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang bayaran besar dari seorang penumpang asing yang ingin pergi ke Gwangju dan kembali sebelum jam makan malam. Merasa ini adalah kesempatan emas untuk melunasi utangnya, Man-sop menerima tawaran tersebut, meski sebenarnya Gwangju saat itu sedang ditutup untuk umum oleh militer. Ia berbohong kepada jurnalis asing itu bahwa ia tahu jalan ke Gwangju, padahal ia hanya mengandalkan insting. Penumpang itu adalah Jürgen Hinspeter, atau yang biasa dipanggil Peter, seorang jurnalis televisi dari Jerman yang ingin meliput gejolak yang sedang terjadi di Gwangju. Peter dan Man-sop berangkat dengan Man-sop yang selalu mengerutu soal utangnya dan Peter yang gigih ingin menggapai Gwangju. Mereka tiba di luar kota, tapi jalan masuk diblokade ketat oleh militer. Man-sop yang awalnya ingin menyerah dan memutar balik, akhirnya mencoba berbagai cara untuk masuk setelah melihat keteguhan Peter dan mendengar kebohongan militer yang mengatakan tidak ada apa-apa di dalam. Begitu berhasil masuk, Man-sop dan Peter terkejut melihat situasi di Gwangju. Jalanan dipenuhi demonstran yang melawan tentara dengan gagah berani. Man-sop yang tadinya hanya peduli uang, mulai merasa tidak nyaman dan ketakutan. Ia terus-menerus ingin segera pergi. Namun, di tengah kekacauan, mereka bertemu dengan warga lokal yang ramah dan membantu, seperti supir taksi lokal bernama Hwang Tae-sul dan beberapa mahasiswa penerjemah. Peter dengan kameranya mulai merekam semua kejadian, kekerasan militer terhadap mahasiswa, perlawanan warga, dan korban-korban yang berjatuhan. Man-sop melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Hatinya mulai tergerak. Di satu sisi, ia rindu putrinya di Seoul dan ingin cepat pulang. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Situasi semakin memburuk. Man-sop akhirnya membuat keputusan yang sulit untuk kembali ke Seoul, meninggalkan Peter dan warga Gwangju. Namun, di tengah perjalanan, ia teringat putrinya dan perlakuan baik dari warga Gwangju. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, ia berbalik arah dan kembali ke Gwangju. Ia kembali menjemput Peter dan bertekad untuk membantunya keluar dari Gwangju dengan rekaman-rekaman penting itu. Bersama-sama, mereka harus menghindari patroli militer yang kini memburu Peter. Mereka mendapat bantuan dari teman-teman baru mereka yang dengan berani membantu mereka menyamar dan membuka jalan keluar. Di perbatasan Gwangju, Man-sop harus membuat keputusan terakhir yang paling sulit. Ia menggunakan kemampuan menyetirnya untuk menghindari blokade tentara, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Peter dan rekaman yang dibawanya. Ia akhirnya berhasil membuat Peter lolos, tapi Man-sop sendiri harus kembali ke dalam. Film ini berakhir dengan Man-sop kembali menjalani hidupnya, namun kini ia adalah saksi hidup dari sejarah kelam.